Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Sekarang saya akan menyampaikan kepada saudara tentang ilmu dan gelar tertinggi dalam kekristenan. Hal ini berhubungan dengan yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, di mana ada seorang yang mengaku mantan pendeta, mengaku pula ahli dalam teologi maupun menguasai Alkitab. Sedangkan yang bersangkutan telah meninggalkan Yesus dan menjadi penganut agama baru dengan alasan bahwa semua isi Alkitab itu adalah salah. Dan yang lebih aneh lagi, yang bersangkutan ini sengaja membuat percobaan atau tantangan dengan menaruh Alkitab di bawah pantat dan berkata bahwa dalam 30 hari dia tidak akan mati dengan melakukan hal yang demikian. Nah, sekarang perlu saya sampaikan kepada saudara yang bersangkutan, sekalipun saudara membakar Alkitab tersebut maupun membuang ke tong sampah atau dengan cara-cara apapun, itu tidak akan mempengaruhi tentang kekristenan. Yang ada, saudara sebenarnya telah menunjukkan kegagalan, kekosongan, kehampaan dalam pikiran dan hati saudara, di mana saudara yang mengaku ahli dalam Alkitab maupun menguasai isi Alkitab tersebut. Dengan tanpa sadar, saudara telah menunjukkan kebohongan. Sekalipun saudara dapat menghanguskan atau membakar lebih banyak Alkitab, ketahuilah bahwa Lembaga Alkitab Indonesia masih mampu mencetak lebih banyak lagi Alkitab. Sekalipun saudara mengaku mantan pendeta dan telah meninggalkannya, sekolah-sekolah tinggi teologi masih dapat melahirkan calon-calon pendeta maupun calon-calon teolog baru yang baik dan lebih kredibel. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara, ketika kita kehilangan rasa hormat maupun cinta kasih terhadap sesama, maka sesungguhnya seluruh nilai-nilai kitab suci yang Anda yakini itu sebenarnya telah berada di pantat saudara. Dengan kata lain, seluruh nilai-nilai kitab suci yang Anda yakini telah berada di tempat sampah. Jika ada yang mengaku ahli teologi maupun dapat menguasai maupun menjabarkan seluruh isi Alkitab, namun kesemua itu tidak mengerucut pada pola pikir, sikap, dan perilaku yang merepresentasikan Yesus dan firman-Nya dalam kehidupan nyata, itu sama aja bohong atau kebohongan besar. Karena ilmu tertinggi maupun gelar tertinggi dalam kekristenan tersebut bukan mengenai seberapa tinggi gelar kerohanian saudara maupun seberapa mampu saudara menguasai isi Alkitab maupun menjabarkannya. Tetapi tentang isi Alkitab ini adalah bagaimana cara saudara menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dan pemahaman tertinggi maupun terbaik bagi seseorang tentang isi Alkitab ini bukan mengenai seberapa banyak yang sudah Anda baca dan seberapa banyak yang sudah Anda hafal maupun seberapa mampu saudara menjabarkannya, melainkan seberapa mampu saudara menerapkan dalam kehidupan nyata sehingga menghasilkan ilmu di dalam kehidupan saudara. Dan sekarang kita tiba pada kesimpulan di mana ilmu tertinggi kekristenan tersebut adalah kemampuan mengendalikan diri dalam setiap keadaan maupun setiap situasi, setiap percobaan-percobaan hidup, dan setiap ujian-ujian hidup, di mana hal apapun tidak akan mampu menggoyahkan iman saudara dalam hal mengikuti Yesus. Hal apapun tidak akan mengubah prinsip saudara menjadi orang baik, menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan nyata di dunia ini. Nah, setelah saudara memiliki ilmu pengendalian diri yang baik atas setiap situasi dan kondisi, itu artinya saudara sedang berada di jalan yang tepat, melangkah di jalan yang benar bersama Yesus. Namun teruslah melangkah dengan taat, maka saudara akan naik ke level rohani yang lebih tinggi lagi, di mana saudara akan menjadi penguasa. Penguasa atas setiap percobaan, penguasa atas setiap ujian-ujian hidup, di mana Tuhan akan memberikan kuasa terhadap saudara untuk mampu mengendalikan searah setiap ujian-ujian hidup tersebut dalam kehidupan saudara. Itulah artinya, dan itulah puncak tertinggi pencapaian iman orang Kristen, yaitu menjadi Kristen sejati. Itulah ilmu dan gelar tertinggi daripada kekristenan. Kristen sejati itu adalah seorang pemenang, petarung yang tidak terkalahkan. Saudara-saudara terkasih, menjadi Kristen sejati itu bukanlah perkara yang mudah. Semua itu membutuhkan proses yang sangat panjang dan sangat sulit, membutuhkan ketekunan dan ketaatan kepada Tuhan. Karena seorang Kristen sejati adalah pemenang, petarung sejati yang tidak terkalahkan oleh peperangan antara roh dan daging.
Itulah ilmu tertinggi dan gelar tertinggi bagi seorang Kristen, yaitu menjadi Kristen sejati. Walaupun sulit, tetaplah berjuang dan berusaha, dan mohon bimbingan dari Tuhan, agar kita semua menjadi Kristen sejati, yaitu menjadi seorang pemenang yang terpilih di antara yang terpanggil. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.